Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang bid'ah. Coba perhatikan dua pernyataan berikut. 1. Bid'ah adalah setiap sesuatu yang tidak memiliki dalil. 2. Bid'ah adalah setiap sesuatu yang menyelisihi dalil. Dua pernyataan itu adalah dua hal yang berbeda. 1. Sesuatu yang baru yang tidak memiliki dalil. 2. Sesuatu yang baru yang menyelisihi dalil. Jika kita mendengar ustadz-ustadz Wahabi, ustadz-ustadz Salafi di Indonesia, rata-rata mereka mendefinisikan bahwa bid'ah itu adalah setiap sesuatu yang baru yang tidak memiliki dalil. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang ilmunya diakui, maka bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisihi dalil-dalil. Saya akan contohkan di sini di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Yang dimaksud bid'ah adalah wa ma khalafan nususa fahuwa bid'atun bittifaqil muslimina. Sesuatu yang menyalahi atau menyelisihi nas-nas atau dalil-dalil agama, maka dialah bid'ah menurut kesepakatan kaum muslimin. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 20 halaman 163, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang menyelisihi atau bertentangan pada dalil-dalil agama. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Dan sesuatu yang tidak diketahui bahwa dia menyelisihi dalil-dalil, maka sungguh tidak dapat disebut bid'ah. Jadi, titik pentingnya di sini adalah menyelisihi. Tetapi, ustadz-ustadz Wahabi itu titik pentingnya adalah tidak adanya dalil. Nah, oleh sebab itu, perbedaannya adalah seperti ini. Jadi kalau menurut ustadz-ustadz Wahabi Indonesia, kalau saya membuat sebuah rutinitas, membaca sholawat setiap malam Selasa, misalkan 10.000 sholawat saya baca setiap malam Selasa. Ini menurut ustadz-ustadz Wahabi, ini bid'ah sesat. Kenapa? Karena ini ibadah dan tidak ada dalilnya. Titik pentingnya, tidak ada dalilnya. Tetapi, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang saya lakukan ini bukan bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena tidak termasuk wa ma khalafan nususah. Tidak termasuk sesuatu yang bertentangan pada dalil-dalil agama. Saya membaca sholawat 10.000 atau 20.000 atau berapapun, saya rutinkan setiap malam Selasa. Maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini tidak termasuk bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena titik pentingnya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terletak pada menyelisihi atau tidak terhadap dalil agama. Jadi sangat berbeda antara apa yang dipahami oleh ustadz-ustadz Wahabi, ustadz-ustadz Salafi Indonesia dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab-kitab ulama. Jadi tadi ketika saya membuat rutinitas seperti itu, karena tidak ada dalilnya, maka menurut ustadz-ustadz Wahabi itu bid'ah sesat. Tetapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bukan bid'ah sesat. Kenapa? Karena tidak
bertentangan dengan dalil-dalil agama. Buktinya apa? Buktinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memiliki wiritan atau zikir yang diajarkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada siapapun. Di sini beliau mengatakan, Man wadhaba ala arba'ina marratan kulla yawmin baina sunnatil fajri wa salatil fajri ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu. Jadi ini di dalam kitab Madarijus Salikin jilid 1 halaman 446. Ini karya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang rutin atas 40 kali setiap hari antara sholat sunat fajar dan sholat subuh, bacaan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu, hasolat lahu hayatul qalbi, maka ia akan mendapatkan hidupnya hati, walam yamut qalbuhu, dan hatinya tidak akan mati. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat wiritan seperti ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil bahwa baca 40 kali setiap hari antara sunat fajar dan sholat subuh, itu tidak ada di dalam hadis Nabi. Tetapi beliau berani membuat aturan jumlah dan waktu karena beliau mengatakan bahwa setiap sesuatu yang tidak menyalahi dalil-dalil maka tidak bisa disebut bid'ah. Hal ini juga terjadi terhadap Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, seperti dikutip oleh Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 7, Qala al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, Ma katabtu fi kitabis sahihi hadithan illa tasaltu qabla dhalika wa sallaitu rak'ataini. Tidaklah aku menulis sebuah hadis di dalam kitab as-sahih kecuali aku mandi sebelum itu dan aku sholat 2 rakaat. Meskipun tidak ada hadis yang memerintahkan untuk mandi dan sholat 2 rakaat sebelum setiap akan melakukan penulisan terhadap hadis, tetapi Imam Bukhari melakukan hal itu. Bahkan beliau mengatakan di sini, tidaklah aku menulis satu hadis pun dari kitab as-sahih kecuali aku mandi sebelum itu dan aku sholat 2 rakaat. Artinya ini sudah menjadi rutinitas beliau setiap akan melakukan penulisan terhadap hadis untuk dimasukkan ke dalam kitab as-sahih. Kenapa beliau berani melakukan hal seperti ini meskipun tidak ada dalil khusus yang menjelaskan hal ini, yang memerintahkan hal ini? Karena apa yang diyakini beliau terhadap definisi bid'ah itu sama seperti ulama-ulama yang lain, seperti Imam Asy-Syafi'i, bahkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang disebut bid'ah sesat itu ketika menyelisihi nas-nas agama, menyelisihi dalil-dalil agama. Oleh sebab itu di sini di dalam Tafsirul Muwatta di dalam jilid 1 halaman 87, wa fassara Ibnu Rajab Al-Hambali murad asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kan pernah berkata begini. Faqala Imam Asy-Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2 bid'ah. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah mahmudah atau yang kita kenal dengan bid'ah hasanah dan bid'ah madhmumah. Bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Setiap sesuatu yang cocok terhadap as-sunnah maka
itu terpuji. Dan setiap sesuatu yang menyelisihi atau berseberangan atau bertentangan pada as-sunnah, maka itu tercela. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menjabarkan tentang maksud Imam Asy-Syafi'i ini. Faqala Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wa muradu Syafi'i, maksud Asy-Syafi'i, anna aslal bid'ati ini ya, anna aslal bid'ati al-madhmumati ma laysa laha aslun fi syari'ati turja'u ilaihi wa hiya al-bid'atu fi itlaqi syar'i. Setiap asal bid'ah, bahwa asal bid'ah yang tercela adalah sesuatu yang tidak memiliki asal di dalam syariat untuk dikembalikan kepadanya. Maka itulah bid'ah menurut istilah syara'. Jadi bid'ah ini tidak memiliki landasan syariat untuk dapat dikembalikan ke dalil-dalil syariat itu. Maka itu bid'ah di dalam syariat. Tetapi perhatikan di sini menurut Ibnu Rajab, wa ammal bid'atu al-mahmudatu, adapun bid'ah yang terpuji, fama wafaqas sunnatah, maka sesuatu yang cocok terhadap as-sunnah, yakni maka nalaha aslun minas sunnati turja'u ilaihi, yakni maksudnya sesuatu yang memiliki asal di dalam as-sunnah dan bisa dikembalikan kepadanya. Wa innama hiya bid'atun lughatan la syar'an limuwafaqatiha. Oleh sebab itu, bid'ah yang semacam ini yang memiliki asal di dalam as-sunnah dan bisa dikembalikan kepada dalil-dalil, maka itu bid'ah secara bahasa saja, tidak bid'ah secara syara'. Kenapa? Karena ada kecocokannya. Nah, oleh sebab itu, seperti yang tadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat zikir yang tidak ada dalilnya, yaitu 40 kali setiap hari antara sholat sunat fajar dan sholat subuh. Meskipun ini tidak ada dalilnya, karena ini memiliki asal di dalam as-sunnah. Apa asalnya? Asalnya diantaranya perintah untuk zikir, perintah untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, maka zikir yang dibuat, rutinitas yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bisa ditarik kepada dalil-dalil agama, bisa dikembalikan kepada dalil-dalil agama. Maka hal semacam ini tidak termasuk bid'ah dhalalah. Artinya meskipun ini bid'ah secara bahasa saja. Kenapa? Karena perintah untuk berzikir, perintah untuk menyebut nama Allah, itu ada dalilnya. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menganggap bid'ah sesat terhadap bacaan tahlil 40.000 kali. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau itu ditanya, wasu'ila, dan beliau ditanya, amman halala sab'ina alfa marratin wa ahdahu lil mayyiti yakunu baru'atan lil mayyiti minan nari, hadithun sahihun amla. Wa idza halala al insanu wa ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi thawabuhu amla. Beliau ditanya tentang orang yang membaca kalimat tahlil la ilaha illallah 70.000 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, maka kemudian diharapkan hal itu menjadi pembebasan bagi orang yang meninggal dunia dari api neraka. Apakah itu hadis sahih atau tidak? Dan apabila manusia membaca kalimat tahlil la ilaha illallah dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, apakah itu sampai pahalanya atau tidak? Perhatikan jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Idza hallalal insanu hakadha, apabila manusia membaca kalimat tahlil seperti itu, sab'una alfan au aqalla au aktsar,
70.000 kali atau lebih sedikit atau lebih banyak, wa uhdiyat ilaihi, dan dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal itu, nafa'ahullahu bidzalik, maka Allah akan memberikan manfaat atas hal itu. Walaysa hadza haditsan sahihan wala dha'ifan, meskipun ini bukan hadis sahih dan bukan hadis dhaif. Jadi beliau mengatakan ini memang bukan hadis sahih, ini bukan hadis dhaif. Tetapi jika manusia itu membaca kalimat tahlil misalkan 70.000 kali atau lebih sedikit atau lebih banyak dan dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, maka menurut beliau hal itu bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Nah, beliau tidak menyebut ini bid'ah sesat, karena definisi bid'ah sesat menurut beliau itu wa ma khalafan nususah, setiap sesuatu yang menyelisihi atau bertentangan pada dalil-dalil agama. Sedangkan bacaan semacam ini, membaca kalimat tahlil, sisi apanya yang bertentangan dengan dalil-dalil agama? Sedangkan kalimat tahlil itu adalah termasuk bacaan yang dianjurkan. Mengenai jumlah apakah 70.000 kali atau lebih sedikit atau lebih banyak, tidak ada dalil yang melarang batasan-batasan seperti itu. Jadi, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bid'ah sesat itu ketika menyalahi dalil-dalil agama, bertentangan dengan dalil-dalil agama. Nah, oleh sebab itu, dua hal yang sangat berbeda antara ustadz-ustadz Wahabi Indonesia yang mendefinisikan bid'ah sesat, jika tidak ada dalil maka bid'ah sesat. Sedangkan ulama-ulama mengatakan bid'ah sesat itu terjadi hanya ketika menyelisihi dalil-dalil agama. Itu dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu, semoga jamaah yang baru belajar Islam itu bisa langsung mengecek ke dalam kitab-kitab karya ulama-ulama besar supaya tahu perbedaan antara tidak ada dalil dengan bertentangan pada dalil, karena itu dua hal yang berbeda. Saya akan contohkan. Jika bid'ah sesat itu adalah setiap sesuatu yang tidak ada dalilnya, saya akan contohkan begini. Ada sebuah kantor yang membuat rutinitas. Jam 7 pagi, semua pegawainya diajak untuk membaca Asmaul Husna. Jam 7 pagi, bareng-bareng membaca Asmaul Husna. Pertanyaan saya, apakah ada dalil dari Nabi anjuran membaca Asmaul Husna jam 7 pagi bersama-sama? Tidak ada dalilnya. Tetapi apakah ini menyelisihi dalil-dalil agama? Apa ada dalil-dalil agama yang diselisihi di dalam kegiatan seperti ini? Kan tidak ada. Nah, kegiatan seperti ini, membaca Asmaul Husna yang tidak ada dalilnya ini, maka menurut ustadz-ustadz Wahabi, ini bid'ah sesat. Kenapa? Karena ini ibadah dan tidak ada dalilnya. Tetapi menurut ulama-ulama besar Islam, ini bukan bid'ah sesat. Kenapa? Karena tidak menyalahi dalil-dalil agama. Nah, di pondok-pondok pesantren tahfidz, hal semacam ini sudah biasa. Menjadwal. Baca Al-Quran itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika ibadah, katanya ustadz-ustadz Wahabi, harus ada dalil. Nah, sekarang di pondok-pondok tahfidz, semua santri itu dijadwal untuk membaca Al-Quran setiap hari, misalkan 1 lembar. Membaca Al-Quran 1 lembar, ini kan ibadah. Kalau tidak ada dalil, menurut Ustadz Wahabi Salafi, berarti ini bid'ah sesat. Menjadwal setiap hari 1 lembar. Tetapi menurut ulama-ulama besar Islam, ini bukan bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena tidak
menyelisihi, tidak bertentangan pada dalil-dalil agama. Jadi dua hal itu adalah dua hal yang berbeda, antara tidak ada dalil dengan bertentangan pada dalil. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada sesuatu yang perlu dikomentari, silahkan berkomentar di area komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wallahu a'lam.